Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwan Nurholis dari Prodi Teknik Informatika Reguler B. Oke, pada kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang Pancasila pasca kemerdekaan. Penerapan Pancasila dari masa ke masa, mulai dari Orde Lama hingga Reformasi. Ya. Sebelum saya menjelaskan, alangkah baiknya kita eh, mendengarkan kata-kata Soekarno ini. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah ini dari Soekarno. Jadi kita itu jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah ya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Pancasila di pasca kemerdekaan. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia, menjadi acuan hidup di setiap sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila lahir sejak 1 Juni 1945 atas pemikiran panjang Insinyur Soekarno serta seluruh anggota BPUPKI. Dalam pelaksanaannya, Pancasila sebagai ideologi kehidupan bangsa Indonesia tentu tidak selalu berjalan mulus. Banyak ditemukan kendala hingga penyelewengan dalam penerapannya dari masa ke masa. Selama 75 tahun Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya, terdapat 3 masa inti yang telah Indonesia melewati, yakni masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Orde Reformasi hingga saat ini. Berikut akan dijelaskan penerapan nilai-nilai Pancasila dari masa ke masa. Oke. Yang pertama, yaitu masa Orde Lama. Masa Orde Lama terjadi selama 20 tahun lamanya, dimulai sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 hingga berakhir di tahun 1966. Dalam masa Orde Lama ini terdiri atas 3 periode, yaitu tahun 1995 sampai 1950, yang kedua tahun 1950 sampai 1959, yang ketiga tahun 1956 sampai 1965. Oke, jadi 3 ini ya, 3 periode ini. Terus pada tahun yang pertama, yaitu pada tahun 1905 sampai 1950, pada awal-awal kemerdekaan terdapat beberapa oknum yang sengaja ingin mengubah ideologi Pancasila sebagai dasar hidup bangsa Indonesia melalui beberapa pemberontakan. Salah satunya adalah pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau DI atau TII yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Ia membentuk NII. Tujuan utama didirikannya Negara Islam Indonesia NI adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Namun akhirnya usaha penggantian tersebut dapat digagalkan. Jadi pada ini si Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo itu ingin merubah ideologi Pancasila sebagai menjadi ideologi Islam ya. Oke. Terus pada tahun yang kedua itu tahun 1950 sampai 1959. Masa Orde Baru terjadi pada tahun 1955 hingga 1960. Pada periode ini dasar negara tetap Pancasila, akan tetapi penerapannya lebih diarahkan kepada ideologi liberal. Hal tersebut dapat dilihat dalam penerapan sila keempat yang tidak lagi berjiwa kemusyawaratan mufakat, melainkan menggunakan suara terbanyak atau voting. Pada periode ini juga Persatuan dan Kesatuan NKRI mendapat tantangan yang berat dengan munculnya beberapa pemberontakan, di antaranya Republik Maluku Selatan atau RMS, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI, dan Perjuangan Rakyat Semesta atau Persemesta yang ingin berusaha melepaskan diri dari NKRI. Kesimpulan yang ditarik dari penerapan Pancasila selama periode ini adalah Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Nah, jadi ada 3 ini ya. Yang pertama RMS atau Republik Maluku Selatan, yang kedua PRRI atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, dan yang ketiga Permesta atau Perjuangan Rakyat Semesta. Terus pada tahun yang ketiga tahun 1996 sampai 1965 terjadi beberapa kasus yang cukup menyekam. Lagi-lagi PKI berusaha untuk menggeser ideologi Indonesia yang akan digantikan dengan ideologi komunis
hingga meletuslah tragedi G30 SPKI yang dipimpin oleh DN Aidit. Nah, jadi pada tahun 56 sampai 65 itu PKI mencoba untuk menggeser ideologi Pancasila sebagai komunis ya. Terus pada kita memasuki masa Orde Baru, itu masa yang kedua ya, masa Orde Baru. Masa Orde Baru dalam pemerintahan dimulai dengan masa transisi yang singkat, yaitu pada tahun 66 sampai 68. Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia, era yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan mengusung konsep demokrasi Pancasila. Soeharto dikenal sebagai tokoh utama masa Orde Baru. Prestasinya mampu membubarkan PKI dari kancah politik Indonesia yang cukup mengancam stabilitas nasional. Soeharto memberikan secercah harapan kepada masyarakat akan penerapan Pancasila sesuai dengan semestinya. Namun pada kenyataannya antara masa Orde Lama dan Baru tetap sama saja. Sistem pemerintahan pun tetap bersifat diktator. Jadi gitu ya. Terus yang memasuki masa ketiga ya, yaitu masa reformasi atau masa kini. Pada masa kini, keinginan untuk mengubah ideologi Pancasila sudah menipis. Masyarakat lebih dihadapkan dengan gaya hidup bebas mengikuti perkembangan zaman, disertai dengan munculnya globalisasi. Masyarakat, terutama generasi muda, tidak terlalu memperdulikan penerapan Pancasila dalam kehidupannya. Hal yang cukup dikhawatirkan adalah jika muncul kehadiran ideologi lain yang berhasil disusupi oleh kemajuan teknologi saat ini dan berhasil menaruh hati kepada generasi muda. Jadi itu ya. Jadi mulai dari masa Orde Lama, terus memasuki Orde Baru, dan sekarang masa reformasi. Jadi ketiga orde itu mencoba mengganti dasar Pancasila ya. Namun pada masa Orde Reformasi itu Pancasila itu sudah tidak lagi dipentingkan ya oleh generasi sekarang. Kayak gitu intinya. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang tidak jelas atau apa, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.